Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bagus Noviano dari Rombel PK1C dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan membahas tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah gejala dari perambatan, usikan, atau gangguan di dalam suatu medium. Pada peristiwa perambatan tersebut tidak disertai dengan perpindahan tempat yang permanen dari partikel atau materi-materi medium. Rambatan dari usikan itu merupakan rambatan energi. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah perambatannya searah dengan arah getar partikel. Dan gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya itu ada dua juga, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat rambat. Contohnya gelombang mekanik pada tali dan gelombang mekanik pada bunyi. Dan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentum dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat mengajar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Berdasarkan amplitudenya, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang diakui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya gelombang berjalan adalah gelombang air. Dan gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudonya dan frekuensi sama tetapi arah rambatnya. Kemudian adalah contoh lambang longitudinal. Ini adalah gambar gelombang longitudinal. Dan ini contoh gelombang transversal. Nah, karakteristik gelombang yang menjadi ciri gelombang itu ada panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan frekuensi gelombang. Nah, amplitudo adalah simpanan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Panjang gelombang atau lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua pucuk yang berdekatan atau jarak. Frekuensi gelombang atau F. Frekuensi gelombang banyaknya gelombang yang bisa berbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. F itu frekuensi gelombang, N itu jumlah gelombang, dan T itu waktu tempuh gelombang. Terus periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang yang menempuh pada panjang gelombangnya. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai T sama dengan N per T. Turunannya yaitu T sama dengan 1 per F. F itu frekuensi, T itu periode, dan N jumlah gelombang, dan T kecil itu waktu. Kemudian ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang
tiap suatu waktu. Secara matematis, cepat lambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T besar. Turunannya yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi. F itu frekuensi gelombang, satuannya Hz, dan T besar itu periode, satuannya S, dan V cepat lambat gelombang itu satuannya M, dan lambda itu panjang gelombang, satuannya itu M. Kemudian ada sifat gelombang. Sifat gelombang itu ada sifat itu dapat dipantulkan atau refleksi. Pada peristiwa pemantulan gelombang akan berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Artinya ketika berkas gelombang datang membentuk sudut 0 terhadap garis normal atau garis yang tegak lurus permukaan pantul, maka berkas yang dipantulkan akan memantul sudut 0 derajat terhadap garis normal. Kemudian ada dapat dipadukan atau interferensi. Interferensi gelombang adalah panduan atau superposisi gelombang ketika dua atau gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama, Pak. Ada dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi bersifat konstruksi dan destruktif. Kemudian ada dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelakan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Bila celah diperlebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Akan tetapi kemudian ada dapat dipolarisasi atau diserap oleh ketonnya pada gelombang polarisasi gelombang merupakan peristiwa di mana sebagian arah getarnya gelombang terserap polanya. Bila bisa juga didefinisikan sebagai. Nah, ini adalah contoh soal gelombang. Sebuah merambat dengan kecepatan 50 mph pada seutas tali. Amplitudo gelombang tersebut adalah 5 cm, sedangkan panjang gelombangnya itu 10 cm. Hitunglah frekuensi dan periode gelombang tersebut. Yang diketahui itu A 5 cm dan V nya 50 mph dan lambdanya 10 cm. Frekuensi itu, rumus frekuensi tadi F sama dengan V per A. Nah, V-nya itu kan 50 mph dibagi 10 cm. Frekuensinya yaitu 500 Hz. Kemudian rumus periode gelombang itu T sama dengan 1 per F. Tadi frekuensinya sudah ketemu yaitu 500. Jadi 1 per 500 hasilnya itu 0,002 second.
Nah, soal kedua yaitu seorang peneliti mengamati dan mencatat data pergerakan gelombang di permukaan laut. Didapatkan data yaitu dalam jumlah 10 detik terjadi 4 gelombang dan jarak antara puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua sejauh 10 meter. Berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Yang diketahui itu T-nya itu 10 second, N-nya itu 4, lambdanya itu 10 M. Yang ditanya itu V. Maka rumusnya adalah rumusnya itu F sama dengan N per T. N-nya itu 4 dan T-nya itu adalah 10, jadi 4 bagi 10 itu 0,4 Hz. Dan kemudian rumus dari V adalah lambda kali frekuensi. Lambda itu 10 meter dan frekuensinya itu 0,4. Hasilnya itu 4 M per S. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan atau sangat terbata-bata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.